ikan di telaga itu lagi. Aku tak mau mati kelaparan. Apa yang harus aku lakukan? Tidak lama kemudian, Banga merencanakan siasat jahat. Banga berpura-pura baik. Dia menangis di pinggir telaga. Kodok dan ikan-ikan melewati bangau. Tetapi Banga tidak mencoba untuk menangkapnya. Kodok dan ikan-ikan menghampiri bangau. Dan kodok bertanya, "Hai bangau, kenapa kamu sedih? Kamu lapar ya? Coba tangkap aku dan makan aku." Kodok mengejek bangau. Tetapi bangau terus menangis dan menggelengkan kepalanya. Dia menyesal telah memakan semua ikan yang ada di telaga. Kenapa kita sama binatang tidak hidup rukun dan damai? Sambil terus menangis, bangau pun berkata, "Aku sedih mendengar orang-orang yang berkata bahwa danau ini akan dikuras dan ditimbun dengan tanah." Ikan-ikan merasa ketakutan dan mengabarkan ke seluruh penghuni telaga dan semua ketakutan. Akhirnya mereka meminta pertolongan kepada bangau. Bangau tertawa dalam hatinya, "Ho ho ho ho," dan berkata, "Baiklah, aku akan menolongmu. Aku pernah melihat telaga yang jauh dari sini bernama Telaga Adawana. Jika kalian percaya padaku, aku akan menerbangkan kalian ke sana." Bangau mematuk semua ikan yang ada di telaga dan diterbangkan ke angkasa sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Tetapi bangau malah memakan semua ikan itu dengan lahapnya. Bangau kembali ke telaga untuk mengambil ikan-ikan itu lagi dan memakannya lagi. Hari demi hari telah berlalu. Ada seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja memiliki dua putri. Yang pertama bernama Chandrakirana. Ia baik dan tidak sombong, sehingga ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Yang kedua bernama Dewi Galuh. Dia jahat dan angkuh, sehingga rakyat tak menyukainya. Suatu hari Chandrakirana akan menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Tetapi Dewi Galuh juga berkeinginan Pangeran Inu Kertapati menjadi suaminya. Dewi Galuh lantas pergi ke rumah penyihir untuk menyihir Chandrakirana menjadi sebuah keong emas. "Sihir itu hanya akan hilang jika kau menemukan cinta sejatimu," seru penyihir. Sementara itu di sebuah desa seorang nenek sedang mencari ikan. Saat ia mengambil jaringnya, ia menemukan seekor keong emas. Nenek itu pun membawanya pulang. Saat si nenek pergi bekerja, keong emas berubah menjadi Chandrakirana untuk membersihkan rumah dan memasak makanan untuk si nenek. Saat pulang, alangkah terkejutnya si nenek. Hari-hari berlalu. Nenek ingin tahu siapa yang melakukan itu semua. Maka pada suatu hari ia mengintip di balik jendela. Si nenek melihat keong emas miliknya berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Chandrakirana kaget, tetapi akhirnya ia menceritakan semuanya kepada si nenek. Sementara itu Pangeran Inu Kertapati sibuk mencari Chandrakirana. Saat sedang kelelahan, ia hendak meminta minum kepada salah satu warga. Ia mendatangi salah satu rumah warga dan di sana Pangeran Inu Kertapati membawa Chandrakirana kembali ke istana. Si nenek yang menolongnya pun dibawa serta mereka hidup bahagia selamanya. Sementara Dewi Galuh dan penyihir mendapatkan hukuman dari raja. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catika dari SDIT Alikas Karangrejo. Saya akan bercerita yang berjudul Angsa yang bertelur emas.
itu